Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Redia dan keempat rekan saya, Muntasya, Dustin, Arsari, dan Fiona, ingin menjelaskan materi tentang analisis hukum administrasi negara dengan peristiwa dalam berita yang berjudul Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi diangkat pekan depan. Kemudian, untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai ringkasan berita, pengertian HAN, subjek dan objek, sumber hukum, kedudukan peran dan tugas, serta urgensi, fungsi, dan landasan hukum. Pada intinya, berita ini membahas Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi di Istana Negara, Jakarta. Eksistensi LPI diatur dalam PP nomor 74 tahun 2020, yang mana PP ini merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lalu, apakah berita tersebut terdapat koherensi dengan hukum administrasi negara? Jawabannya adalah ya. Berita tersebut merupakan suatu peristiwa konkret yang merupakan ranah hukum publik dan mempunyai koherensi dengan HAN. Jika kita melihat dari pengertian HAN, menurut Kuncoro Purba Pranoto, HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara. Hal tersebut berkaitan dengan berita yang menjelaskan mengenai subjek dan objek hukum yang berada di dalam ranah HAN yang memiliki kedudukan, peran, fungsi, tugas, urgensi, tanggung jawab, serta dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Berita ini juga merupakan hukum publik dalam ranah HAN karena terdapat kewenangan dari pemerintah. Dalam hal ini, Presiden berwenang melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Selain itu, juga terdapat hubungan antara pejabat negara dan juga masyarakat yang dalam pelaksanaannya memiliki hukum positif yang mengaturnya, sehingga dapat menciptakan good government. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muntasya. Perkenalkan, nama saya Muntasya Dajimahar. Di sini saya akan memaparkan mengenai subjek dan objek hukum administrasi negara. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban, serta dapat mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Subjek hukum dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Lalu dalam ranah hukum administrasi negara, subjek hukumnya adalah manusia dalam hubungan hukum publik, yaitu orang atau badan pemerintah, badan hukum privat yang telah dilekati status dan kedudukan. Dalam hal ini adalah aparatur negara atau aparatur pemerintah yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai organ negara. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum dalam hukum administrasi negara berarti pokok permasalahan dalam hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara adalah perilaku, perbuatan, tindakan, keputusan badan pemerintah, peraturan, dan ketetapan. Objek hukum administrasi negara juga merupakan orang, jabatan, atau badan pemerintah, badan hukum privat yang memiliki hak dan kewenangan serta dibebankan kewajiban dalam hubungan hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi yang pertama dalam berita tersebut adalah Presiden. Presiden sebagai pejabat negara, khususnya adalah kepala pemerintah yang memiliki hak serta dibebankan kewajiban untuk menetapkan peraturan atau perintah kepada lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini adalah Lembaga Pengelola Investasi atau LPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu mengenai objek hukum. Objek hukum yang pertama dalam berita ini terkait dengan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk dan melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang diatur dalam PP nomor 74 tahun 2020 tentang LPI. Lalu dalam pasal 9 dan 12 disebutkan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi atau LPI memiliki kewenangan untuk mengangkat atau menetapkan Dewan Direktur. Dewan Pengawas di sini mempunyai peran sebagai subjek hukum administrasi negara, sedangkan Dewan Direktur merupakan objek dari hukum administrasi negara. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Dustin. Baik, saya Desmond Kenneth Gymnastiar akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya sebelumnya yang akan membahas mengenai subjek,
dan objek hukum administrasi negara pada poin kedua dan ketiga. Pada pembahasan kedua, subjek hukum administrasi negara kali ini ialah pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki hak atau kewenangan dan dibebankan kewajiban untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini pula, peningkatan perekonomian yang dimaksud ialah pemerintah telah menginisiasi skema alternatif guna mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha. Selanjutnya, objek hukum administrasi negara pada poin kedua ini terkait dengan masyarakat. Bahwasannya, masyarakat memiliki hak dan dibebani kewajiban atas kebijakan dan usaha-usaha yang ditetapkan pemerintah. Secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti disebutkan bahwasannya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam hal investasi. Selain itu pula, tujuan adanya pelaksanaan kewenangan pemerintah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu terkait dengan pembangunan nasional. Subjek hukum dalam pembahasan ketiga ini terkait dengan pemerintah. Presiden bersama dengan lembaga legislatif memiliki hak atau wewenang serta dibebani kewajiban untuk membuat undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 20 UUD 1945. Objek hukum pembahasan ketiga ini terkait pembentukan dan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang kemudian dibentuklah peraturan pemerintah sesuai dengan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, yaitu PP Nomor 74 Tahun 2020. Sehingga PP ini digunakan sebagai dasar pembentukan LPI atau Lembaga Pengelola Investasi. Berdasarkan rangkaian pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan tersebut, termasuk dalam objek hukum administrasi negara. Nah, baik, materi selanjutnya adalah terkait dengan sumber hukum. Menurut Jainal Hussein, sumber hukum adalah penilaian suatu kaidah yang hendak memperoleh kualifikasi kaidah hukum, dibuat dalam keyakinan individu atau terdapat dalam pendapat umum sebagai suatu resultan yang timbul dalam pergaulan masyarakat dan menentukan atau mempengaruhi sikap dari masyarakat. Sumber hukum dalam administrasi negara ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Menurut Jainal Hussein sendiri, sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi dari kaidah hukum. Sumber hukum material ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu historis, sosiologis, dan juga filosofis. Selanjutnya, menurut Mahfud MD dan SF Marbun, sumber hukum formal adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formal ini terdiri dari bentuk peraturan perundang-undangan, praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis, jurisprudensi, dan juga doktrin. Nah, baik, kaitannya dalam berita ini adalah baik dalam pembentukan LPI, pengangkatan atau pelantikan Dewan Pengawas, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga usaha pemerintah terkait dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan skema kreatif lainnya. Ini merupakan bentuk usaha pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia, terutama adalah meningkatkan iklim investasi di negara kita dan juga demi pembangunan nasional yang berjalan lancar. Oleh karena itu, sumber hukum material yang digunakan adalah sumber hukum sosiologis. Mengapa sumber hukum sosiologis? Hal ini karena sumber hukum sosiologis adalah peraturan hukum tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi kenyataan dalam masyarakat atau mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Nah, buktinya saja dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga LPI ini merupakan bentuk penyesuaian dari keadaan atau kondisi dalam masyarakat di mana investasi negara kita ini sedang menurun dan juga pembangunan nasionalnya ini sedikit terhambat. Oleh karena itu, dibentuklah Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya untuk membentuk LPI. Selanjutnya terkait dengan sumber hukum formal. Sumber hukum formal yang digunakan dalam hal ini adalah bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI sebagai bentuk peraturan pelaksananya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fiona. Baik, nama saya Fiona Virginia Clarissa. Saya akan melanjutkan presentasi. Han berkedudukan dalam merealisasikan tujuan dari HTN, yang mana dalam hal ini Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang untuk melantik Dewan Direktur LPI agar dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi bagi negara Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan, pemerintah memiliki berbagai pengaturan yang mengatur dan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, usaha pemerintah dalam membuat inisiasi skema alternatif serta pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki tugas tercapainya telos negara, yakni kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Han menjalankan fungsinya sebagai instrumen negara yang dalam perkembangannya dapat saling melengkapi keberadaan hukum lain yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah bersama-sama DPR menyepakati untuk membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal 171 ayat 3 Undang-Undang tersebut mendelegasikan pembentukan LPI. Selain itu, pemerintah melakukan usaha dengan membuat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha karena diperlukannya lembaga untuk menciptakan berbagai instrumen pembayaran yang inovatif, serta diharapkan dapat menjadi institusi yang meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dan perekonomian nasional. Selain itu, hal ini dapat kita simpulkan bahwa keterkaitannya dengan HAN adalah sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengatasi suatu permasalahan di bidangnya atas dasar kewenangan, kewajiban, dan hak lembaga tersebut yang memiliki landasan hukum secara formil agar dapat hasil dari adanya lembaga tersebut sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dalam menganalisis berita ini, terdapat suatu fungsi dalam ranah HAN, yaitu fungsi partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya skema alternatif sebagai bentuk salah satu usaha pemerintah yang bekerja sama dengan masyarakat. Begitu juga dibutuhkannya peran masyarakat untuk turut berinvestasi dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Hal ini merupakan bukti adanya partisipasi masyarakat dalam usaha mewujudkan pembangunan perekonomian yang lebih baik di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di dalam sumber hukum, dalam berita ini landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaannya. Menurut Kuncoro Purbo Pranoto, hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan wewenang. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ruang lingkup terkait hukum administrasi negara adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang objek atau materi muatannya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berupa tugas dan wewenang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.